Hai sobat, kembali lagi bersama dengan channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang fakta Alkitab mengenai kisah hidup para murid Yesus. Murid pertama yang kita akan bahas adalah Simon Petrus. Petrus atau juga dikenal sebagai Simon Petrus, merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Nama Petrus pun paling sering disebutkan di Alkitab, lebih dari para murid lainnya. Simon dinamakan sebagai Petrus atau batu karang oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus meletakkan dasar gerejanya di atas pengakuan Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 13-20. Nama bapak Petrus ialah Yunus, dalam Matius 16 ayat 17. Petrus berkeluarga, disebutkan dalam Markus 1 ayat 30, dan dalam perjalanan misinya ia disertai istrinya, disebutkan dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Menurut Injil Yohanes, Petrus berasal dari Betsaida, suatu kota di daerah Golan, atau Gaulanitis, yang penduduknya kebanyakan orang Yunani. Yohanes 1 ayat 44. Petrus adalah seorang nelayan di pantai Genesaret. Pada saat ia bersama dengan saudaranya Andreas menjala ikan, Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan jala dan perahu dan mengikut Yesus, disebutkan dalam Lukas 5 ayat 1-11. Rumah Petrus ada di Kapernaum di Galilea. Markus 1 ayat 21. Kedua kota itu terletak di tepi pantai Danau Galilea, tempat Petrus mencari nafkah sebagai nelayan. Di kedua kota itu terbuka banyak sekali hubungan dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahasa sehari-hari Petrus adalah bahasa Aram dengan logat khas utara, Markus 14 ayat 70. Injil Yohanes memberitakan kegiatan Kristus pada prapelayanannya di Galilea, termasuk pertama kalinya Petrus diperkenalkan oleh Andreas kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 41. Perkenalan ini membuat lebih dimengerti dari tanggapan Petrus atas panggilannya di pantai Galilea. Lukas 5 ayat 1-11. Lalu menyusul penetapan 12 murid. Markus 3 ayat 16. Dalam keadaan sebagai murid, Simon memperoleh gelarnya yang baru, Kepa, dari kata Aram, Kefas, batu karang atau batu besar, 1 Korintus 1 ayat 12. Nama itu muncul di Perjanjian Baru biasanya dalam bentuk Yunani, yaitu Petros. Petrus adalah murid Yesus yang pertama dipanggil. Ia selalu disebut yang pertama dalam urutan murid-murid. Ia juga seorang dari ketiga murid yang merupakan kelompok akrab dengan guru mereka. Markus 5 ayat 37 dan Markus 14 ayat 33. Dalam pelayanannya, Petrus selalu didorong oleh gelora hatinya, sering dilukiskan dalam Alkitab dalam Matius 14 ayat 28. Markus 14 ayat 29, Yohanes 21 ayat 7, dan dia bertindak sebagai juru bicara dari ke-12 murid itu. Matius 15 ayat 15. Petrus dikenal sebagai pribadi yang bertemperamen kolerik, yang suka bicara tanpa berpikir. Ketika Yesus ditangkap, Petrus dengan sigap menghunus pedangnya dan memotong telinga imam besar.
Markus 14 ayat 43-52. Ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus dengan mengatakan, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Markus 14 ayat 66-72. Penyangkalan Petrus dilakukan sebanyak 3 kali sesuai pernyataan Yesus dalam Matius 26 ayat 34. Pada saat Yesus ditangkap, disalibkan mati dan dikuburkan, Simon Petrus kembali melakukan pekerjaannya, yaitu menjala ikan. Ketika Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada mereka di Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1-14. Ketika Yesus bertemu dengan mereka, Ia bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Simon menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah peristiwa di Danau Tiberias, Simon Petrus bertobat. Ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan 3.000 jiwa menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Akhir hidup Petrus menurut catatan Jerome, ia dihukum mati di Roma dengan cara disalib. Namun Petrus meminta agar ia disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Simon Petrus meninggal sebagai seorang martir yang memuliakan Tuhan. Ia telah mengemban amanat agung sampai selesai. Maka sekarang adalah tugas kita untuk mengemban amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Amin.